Dalam melakukan penelitian, seringkali kita dibatasi oleh waktu, sumber daya, dan sumber dana, sehingga kita tidak dapat mengamati keseluruhan dari objek yang kita ingin amati atau mendata setiap individu yang harusnya kita ambil datanya. Oleh karena itu, dalam penelitian penting untuk kita menentukan populasi, sampel, dan bagaimana teknik dan metode sampling. Ini yang akan menjadi bahasan kita dalam video kali ini dalam metodologi penelitian yaitu populasi dan sampel, juga terkait dengan teknik dan metode sampling. Dalam pembahasan ini, ada populasi, sampel dan sampling, desain dan strategi sampling, serta bias dalam penelitian. Kita mulai dengan pemahaman dan pengertian tentang populasi. Populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang kita akan riset, generalisasi, dan evaluasi dalam penelitian kita. Ada dua jenis populasi. Yang pertama populasi teoritis, contohnya semua siswa SMA di Indonesia. Kita dapat memperkirakan jumlah populasi ini secara teoritis. Namun biasanya dalam sebuah penelitian kita juga melihat populasi yang terjangkau, yang reachable bagi kita. Contohnya semua siswa SMA kelas 10 di SMA Y dan kota Z. Populasi ini terjangkau bagi kita peneliti, dan kita lebih bisa membuat generalisasi terhadap populasi terjangkau daripada populasi teoritis. Sementara itu, sampel adalah sekelompok orang spesifik atau objek spesifik yang diikutsertakan dalam penelitian. Dalam ranah ilmu sosial, ekonomi termasuk bisnis, dari orang-orang inilah kita mengumpulkan data untuk penelitian kita. Sampel adalah subgrup dari populasi target. Yang dimaksud dengan populasi target di sini adalah sampel dapat dipilih atau ditentukan dari populasi target ini, yang dapat kita jangkau. Teknik mendalam menentukan sampel dan bagaimana kita menentukan individu-individu mana dalam penelitian sosial ekonomi dan bisnis yang menjadi sampel disebut sampling. Melalui sampling, kita dapat mencari informasi mengenai populasi tanpa perlu meneliti populasi secara keseluruhan. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk memastikan bahwa sampel kita dapat merepresentasikan populasi dan memastikan bahwa teknik sampling kita dapat terhindar dari bias atau bias sebisa mungkin. Mengenai ukuran sampel atau sample size adalah jumlah individu atau pengamatan dalam sampel. Dalam penelitian sosial ekonomi dan bisnis, jika penelitian ini terkait dengan orang, maka ini adalah jumlah individu. Ukuran sampel tergantung dari seberapa besar populasi dan seberapa tinggi tingkat presisi. Semakin besar populasi dan semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan dalam penelitian, maka semakin besar sample size yang diperlukan. Tentunya untuk populasi 5.000, sample size yang diperlukan lebih besar daripada populasi yang 500. Demikian juga ketika kita ingin tingkat presisi 99%, yang artinya kita memiliki keyakinan 99% bahwa kesimpulan kita bebas dari error, tentunya kita akan memerlukan sample size yang lebih besar daripada penelitian yang tingkat presisinya hanya 90%. Hal penting dalam sebuah sampling adalah desainnya. Desain sampling adalah metode seleksi, struktur dan perencanaan sampel untuk menganalisis dan menginterpretasi hasil atau temuan penelitian. Desain sampling bisa saja simpel atau kompleks, tergantung tipe informasi yang diperlukan dan cara mengumpulkan sampel penelitian. Aturan umum dalam kita mendesain sampling kita adalah semakin besar ukuran sampel, semakin kecil kemungkinan error. Error adalah adanya beda antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan kenyataan pada populasi. Semakin presisi pengukuran, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Jadi kita harus juga menyesuaikan desain sampling kita terhadap seberapa presisi kita perlu penelitian kita, dan juga penelitian ini merepresentasikan populasi yang jumlahnya seberapa besar. Hal yang lain terkait dengan desain sampling, dalam penelitian sosial, ekonomi termasuk bisnis, sampel tidak harus mewakili populasi secara proporsional. Ada kalanya perlu dipilih kelompok minoritas untuk diikutsertakan dalam penelitian, untuk mendapatkan data dari kelompok ini. Misalnya ketika kita melakukan suatu penelitian di satu tempat di mana 95% orang yang ada di sana itu misalnya orang Kaukasia, kulit putih.
Ketika kita ingin melakukan penelitian proporsional terhadap 1000 sampel, kita harusnya mengambil 950 sampel orang kulit putih dan hanya 50 orang dari kelompok minoritas. Itu jika kita ambil secara proporsional. Namun ada kalanya peneliti ingin lebih melibatkan kelompok-kelompok minoritas sehingga suara mereka atau opini mereka lebih terwakilkan dalam penelitian ini. Itu tergantung dengan desain sampling yang dilakukan. Yang penting, kita menyebutkan bagaimana kita melakukan desain sampling ini ketika kita nanti melakukan publikasi ilmiah. Sampling frame adalah daftar individu dalam populasi dari mana kita akan mengambil sampel. Ada kalanya sampling frame itu sama dengan populasi, ada kalanya dia tidak. Ada beberapa strategi sampling yang pada umumnya dibagi menjadi dua. Strategi acak atau probability sampling dan strategi tak acak atau tidak acak atau non-probability sampling. Probability sampling dibagi lagi menjadi simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling termasuk convenience sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Apa yang menjadi maksud dari masing-masing itu? Mari kita simak bersama. Sampling acak dan tidak acak. Probability sampling atau sampling acak adalah suatu teknik atau metode sampling di mana setiap anggota populasi punya kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Ini biasanya cocok untuk riset kuantitatif yang melibatkan banyak sampel dan juga pemilihan sampling yang harus lebih rigid. Contohnya, ketika kita ingin meneliti tentang adaptasi kebiasaan baru 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di lingkungan universitas, misalnya saja ini universitas besar yang terdiri dari 25.000 anggota atau sivitas sebagai populasi, dalam probability sampling yang acak, setiap anggota dari populasi dari universitas ini memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Baik yang sedang ada di kampus, yang di luar kampus, yang mengikuti melalui program-program ekstensi atau program-program off-kampus seperti itu, baik yang berada di kampus pusat maupun kampus cabang. Setiap anggota sivitas akademik di kampus itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling atau sampling tidak acak adalah suatu teknik sampling di mana individu dalam populasi dipilih menjadi sampel berdasarkan kriteria non-acak. Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Misalnya saja, dalam penelitian yang sama terkait topik 3M dan penerapannya di suatu kampus yang jumlah populasi umumnya, populasi besarnya adalah 25.000 orang, mungkin dipilih satu lokasi, misalnya kampus pusatnya saja. Jadi, individu yang tidak mengikuti perkuliahan atau perkuliahan dan proses sehari-harinya tidak ada di kampus utama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Hanya mereka-mereka yang ada di kampus utama saja yang dapat kesempatan dipilih untuk menjadi sampel. Ini namanya non-probability sampling. Non-probability sampling lebih cocok untuk riset kualitatif dan riset yang bersifat eksploratif. Sampling acak atau probability sampling terdiri juga dari beberapa jenis. Yang pertama, simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Mereka dipilih murni secara acak. Jadi misalnya dari populasi yang 25.000 orang, bisa dipilih angka-angka tertentu, misalnya ditentukan bahwa jumlah sampelnya adalah 1.000. Dipilih kode-kode tertentu sehingga dari 25.000 ini dipilihlah 1.000 responden secara acak. Dalam hal ini, sampling frame-nya adalah populasi secara utuh. Ada lagi cara yang lain, masih acak, tapi stratified atau bertingkat. Stratified sampling membagi populasi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan geografi, demografi, dan lain-lain. Kemudian secara acak mengambil sejumlah sampel yang sama dari masing-masing strata. Misalnya suatu perguruan tinggi yang besar ini memiliki 3 kampus besar, kampus A, B, dan C. Kemudian, dari masing-masing kampus ini sesuai dengan populasi masing-masing kampus,
dipilih secara proporsional berapa orang yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemilihannya masih acak tapi stratified atau per kelompok. Misalnya di kampus A diwakili oleh berapa orang, kampus B diwakili oleh berapa sampel, dan kampus C juga diwakili oleh berapa sampel atau responden. Jenis ketiga dari sampling acak adalah cluster sampling, yaitu membagi populasi menjadi subkelompok, namun subkelompok ini harus memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi besarnya, kemudian mengambil sampel dari salah satu atau beberapa subkelompok saja. Misalnya ketika kita meneliti tentang adaptasi kebiasaan baru 3M di kota-kota besar di Indonesia, kita memilih dari belasan kota-kota besar di Indonesia, kita pilih yang mana yang paling representatif. Lalu, mungkin karena keterbatasan dana, sumber daya, dan juga waktu, kita memilih 2 atau 3 dari kota-kota besar ini yang memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi besar kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Kemudian kita mengambil sampel dari kota-kota itu saja secara acak. Sampling tidak acak atau non-probability sampling juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah convenience sampling. Yang menjadi sampel adalah anggota populasi yang kebetulan mudah dijangkau oleh peneliti. Penelitian ini paling mudah, paling murah, namun keterwakilan atau representativeness dari populasi tidak begitu terjamin. Kembali ke contoh penerapan 3M di sebuah perguruan tinggi besar yang jumlah populasi besarnya adalah 25.000 orang. Misalnya, ketika si peneliti berkuliah di kampus A, lalu dia menelitinya terhadap orang yang mengunjungi perpustakaan. Ini suatu hal yang convenient atau mudah bagi dia. Dia hanya meneliti orang-orang yang datang dan pergi di gedung perpustakaan kampus. Dapat dilihat di sini bahwa sudah ada proses seleksi. Hanya mereka yang sedang ada di sana, sedang memilih untuk melakukan kegiatan di gedung perpustakaan, hanya mereka-mereka saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Ada juga voluntary response sampling. Yang menjadi sampel adalah anggota populasi yang menyukarelakan diri untuk ikut serta dalam penelitian. Contohnya, ketika penelitian tentang adaptasi kebiasaan baru 3M ini dilakukan secara daring, voluntary response sampling adalah ketika kita sebar ke seluruh sivitas, lalu kita mencari 1.000 orang yang pertama yang bersedia menjawab survei daring ini. Jadi mereka secara sukarela menjadi responden. Ini juga termasuk sampling tidak acak, karena orang harus self-select atau memilih untuk ikut terlibat dalam penelitian kita. Tidak mereka dipilih secara random atau secara acak. Jenis ketiga adalah purposive sampling. Dalam hal ini peneliti menentukan berdasarkan kriteria tertentu responden mana yang paling pas untuk dijadikan sampel terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi dari awal si peneliti sudah menentukan secara purposive atau berdasarkan tujuan penelitian saya cenderung mencari sampel yang memiliki profil atau memenuhi profil-profil seperti apa. Kemudian ada juga snowball sampling. Biasanya kita mendapatkan atau merekrut responden lewat individu yang sudah menjadi responden dalam penelitian, lewat referensi dari responden lain. Misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian marketing mengenai FOMO, Fear of Missing Out, yaitu rasa cemas yang orang rasakan ketika dia merasa tidak ikut serta dalam suatu yang fun atau suatu big sale seperti itu, mereka merasa kelewatan info atau tidak ikut serta, jadi mereka cemas akan hal ini. Jika Anda ingin melakukan penelitian ini, mungkin Anda memulai dengan suatu responden tertentu, kemudian setelah mereka menjawab survei atau berbincang dengan Anda dalam suatu focus group discussion, beberapa juga mengungkapkan, oh ya, saya juga ada teman yang pernah merasakan seperti ini. Kemudian dari sana Anda menggali lagi. Dari sana Anda merekrut lagi responden. Nah, itu yang disebut sebagai snowball. Ini disebut sebagai snowball karena ini seperti bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Awalnya dia kecil, tapi ketika dia mulai turun ke bawah, dia semakin menambah momentum sehingga bola salju ini semakin lama menjadi semakin besar. Sampling acak versus sampling tidak acak. Random sampling lebih kecil memiliki kemungkinan untuk bias. Semakin tinggi level presisi bahwa sampel dapat mewakili populasi secara umum. Namun,
Random sampling tidak selalu mungkin dilakukan dan bahkan tidak selalu dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode sampling tidak acak dapat dipilih dengan menjaga agar sesedikit mungkin terjadi bias dalam penentuan sampel atau sampling dalam penelitian. Bias adalah deviasi atau distorsi dalam proses pengumpulan atau pengolahan data, sehingga hasil yang didapat secara sistematis berbeda dengan kenyataan pada populasi. Error yang kita dapatkan di sini adalah error yang sistematis, bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang ada by design. Dari desainnya kita sudah error, oleh karena itu hasilnya juga bias atau terdistorsi. Setiap penelitian pasti akan memiliki sebuah desain, yaitu bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Penelitian juga memiliki instrumen, yaitu bagaimana data dikumpulkan, dan penelitian juga akan memiliki analisis, bagaimana data diolah sehingga menjadi informasi yang bermakna dan mendapatkan hasil atau findings dalam bahasa Inggris. Setiap komponen dapat dipengaruhi oleh bias. Dalam setiap langkah, baik desain, juga menentukan instrumen, dan bagaimana melakukan analisis, dapat dipengaruhi oleh bias. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sebagai peneliti. Bias dalam penelitian disebut sebagai systematic error, yang berakar pada permasalahan desain dan eksekusi, dimulai dari tahap perencanaan. Tidak semua bias bisa dieliminasi, tapi kesadaran akan adanya potensi bias penting dalam kita nanti menarik kesimpulan, sehingga kita acknowledge bahwa penelitian kita kemungkinan ada biasnya seperti ini. Karena keterbatasan, limitasi kita, kemudian seberapa besar kita bisa mentoleransi bias ini. Hal ini kita perlu sampaikan sebagai peneliti yang jujur, tulisan atau artikel ilmiah kita nantinya. Bias dapat menurunkan nilai validitas sebuah penelitian, karenanya kita harus berhati-hati dalam mendesain penelitian kita agar dapat meminimalisir terjadinya bias. Potensi bias dalam desain terkait dengan validitas internal dan eksternal. Dalam hal instrumen terkait validitas konstruk, dan dalam tahap analisis ini terkait dengan bagaimana membuat kesimpulan terhadap hasil statistik kita. Kita akan melihatnya satu persatu. Validitas berasal dari kata valid, yang artinya sesuatu memang benar-benar mengukur apa yang harusnya dia ukur. Validitas ada beberapa jenis. Validitas internal, yaitu apakah hubungan kausal dalam suatu penelitian memang disebabkan oleh variabel yang diamati, bukan oleh variabel-variabel atau faktor lain. Ketika kira zero in atau memfokuskan kepada 2 atau 3 variabel, apakah memang benar hubungan kausal itu disebabkan oleh variabel-variabel yang saling berinteraksi satu sama lain, bukan oleh variabel luar atau faktor lain yang tidak kita sedang amati. Validitas eksternal artinya sejauh mana hasil penelitian bisa digeneralisasi pada situasi atau kelompok pengamatan lain, dan bahkan pada populasi secara luas. Validitas konstruk adalah sejauh mana alat ukur atau instrumen kita menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Sedangkan validitas kesimpulan adalah sejauh mana kesimpulan tentang hubungan antar variabel yang kita buat kredibel dan dapat dipercaya. Dalam menentukan validitas ini kita bisa menanyakan hal-hal berikut. Terkait validitas internal, kita bertanya, apakah ada hubungan antar variabel? Dan apakah memang hubungannya adalah antara variabel-variabel yang kita amati ini? Sementara itu validitas eksternal, kita bisa bertanya apakah penelitian ini bisa digeneralisasi, bisa diterapkan di konteks-konteks lainnya. Untuk validitas konstruk, kita bertanya, apakah alat ukur memang sudah menunjukkan hasil yang sesuai? Dan untuk validitas kesimpulan, kita bertanya, setelah semuanya kita lakukan prosesnya, apakah ada hubungan sebab akibat antar variabel-variabel yang kita amati? Sementara itu, reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur. Apakah alat ukur kita ketika kita pakai untuk mengukur sekarang, hasilnya reliable atau andal untuk bisa mengukur besok? Misalnya ketika kita punya termogan untuk mengukur suhu tubuh, apakah kita bisa mengukur pada range yang sama hari ini, jangan-jangan besok suhunya malah naik-naik semua, atau 2 hari lagi
orang ketika masuk satu tempat suhunya itu 29 derajat, yang tidak mencerminkan suhu tubuh orang pada umumnya. Reliabilitas dapat berupa pengukuran dari alat ukur yang sama. Kita tes dengan tes ulang, maka seharusnya akan terus memberikan hasil yang sama. Dalam pengukuran subjektif, misalnya ketika kita memiliki dua orang penilai atau rater, apakah kedua orang ini memiliki skor yang mirip? Disebut sebagai reliabilitas antara penilai atau inter-rater reliability. Misalnya, ketika kita menilai rating 1-5 dalam hal penerapan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Protection dalam bidang pariwisata di tengah masa pandemi ini, ketika kita punya dua asesor 1 dan asesor 2, mereka harusnya sudah diberikan pelatihan. Bila mana mereka memberikan nilai 1, bila mana mereka memberikan nilai 2, 3, 4, 5. Dalam mereka menilai suatu tempat wisata, baik itu hotel, atau penyedia layanan restoran, penyedia layanan wisata lainnya, misalnya seperti itu. Dalam hal ini, rater atau penilai harus diberikan pelatihan yang sama sehingga mereka dapat memberikan penilaian yang sama juga atau mirip setidaknya. Oleh karena itu, alat ukur kita bisa dikatakan sebagai reliable atau andal. Demikian pemaparan materi kali ini, kita akan lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Stay inspired, be inspiring.